Assalamualaikum anak-anak semua yang cantik dan yang ganteng. Gimana kabar kalian semua di hari ini? Sehat semua kan? Masih ingat enggak dengan Bu Ina? Masih ya? Kita ketemu lagi di acara rutin pembelajaran aktif kita, yaitu di Guru SD Channel. Hari ini kita akan belajar tematik 1D Keluargaku, subtema 3 Keluarga Besarku, pembelajaran 1-3. Baiklah anak-anak, tetapi sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Siapkan diri ya anak-anak. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Lanjut, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, siswa mampu memperkenalkan anggota keluarga mereka. Yang ketiga, siswa mampu mengenal karya ekspresi 2 dimensi. Dan yang keempat, siswa mampu memahami gerak dasar lokomotor sesuai konsep tubuh. Dan yang terakhir adalah siswa mampu mengukur berat dan panjang dengan satuan tidak baku. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya nak. Baiklah, saatnya kita berliterasi. Kakek dan nenek datang. Ayah dan Bella di stasiun kereta api. Ayah dan Bella menunggu kakek dan nenek. Kakek dan nenek akan datang dari Garut. Tidak lama kereta api tiba, kakek dan nenek turun dari kereta api. Bella mencium kakek dan nenek. Nenek mencium pipi Bella. Kakek mengelus kepala Bella. Nah, sekarang siapa yang bisa jawab pertanyaan Bu Guru? Cepat-cepat ya. Nanti yang bisa dapat permen dari Bu Guru. Yuk, bagi yang di rumah, boleh nih sekalian tulis langsung jawabannya di halaman 85 ya. Lanjut. Baik, di manakah Ayah dan Bella berada? Ya, betul. Mereka berada di stasiun. Siapa yang mereka tunggu? Ya, yang mereka tunggu adalah kakek dan nenek. Dari mana kakek dan nenek datang? Pinter, mereka datang dari Garut. Lalu siapa yang mencium pipi Bella? Ya, pinter. Yang mencium pipi Bella adalah nenek. Lantas, siapa yang dicium oleh kakek dan nenek? Siapa yang mencium kakek dan nenek? Ya, yang mencium kakek dan nenek adalah Bella. Baiklah, sekarang dengarkan Bu Guru ya. Kerabat. Ayah dan ibu punya orang tua. Mereka disebut kakek dan nenek. Saudara atau family dari ayah dan ibu kita itu yang namanya kerabat. Lantas, di Indonesia ini sangat luas, anak-anak. Panggilan terhadap kakek di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang memanggil opa, ada yang panggil aki, atau eyang kakung. Panggilan nenek juga beda-beda loh. Ada yang memanggil opung, ada epo, atau nyai. Ayah dan ibu punya saudara. Kita sebut mereka dengan sebutan paman dan bibi. Panggilan untuk paman dan bibi di setiap daerah juga berbeda. Ada yang memanggil paman, ada juga yang memanggil bibi, ada yang manggilannya mamang, ada juga yang dipanggil Pak D ataupun Bude. Tada, ye, tugas. Sudah langsung tugas aja nih. Baiklah, tugasnya adalah nih, ayah dan ibu kalian itu kan punya kerabat.
Siapakah kerabat ayah dan ibu kalian dan di mana saja mereka tinggal? Kerjakan halaman 88, bagian 1 dan bagian 2 ya. Jangan lupa. Selanjutnya, tugas kedua adalah halaman 89 dan 90. Apa nih tugasnya? Pertama-tama adalah kalian amati silsilah keluarga besar Bella dulu dari pihak ayah. Nih, yang ada di diagram atas ya. Tuh, di situ ada tentang silsilah keluarga besar Bella. Nah, cara menjawabnya adalah yang ada di bawah. Tuh, nomor 1, 2, kelanjutannya adalah halaman 90, 3, 4, dan 5. Kalian tinggal checklist aja. Pilih jawaban yang benar berdasarkan silsilah keluarga Bella. Mulai dari siapa nih nama kakek Bella? Arif atau Danu? Kalau jawabannya Arif, kasih checklist tanda Arif yang namanya Arif. Kalau Danu, kasih checklist bagian yang nama Danu. Mudah kan? Kakekku suka bercerita. Cerita kakek lucu sekali. Aku tertawa mendengar cerita kakek. Kakekku baik hati. Setelah bercerita, kakek ajak kami bermain di taman. Kami senang berada di dekat kakek. Nah, anak-anak, tugas selanjutnya adalah ayo berlatih di halaman 94. Tapi ini tugas nggak hanya kalian sendiri yang mengerjakan. Kita sama-sama kerjakan yuk. Nah, perintahnya adalah susunlah kata berikut jadi kalimat. Mulai dengan huruf yang dicetak tebal. Sambil diperhatikan, kalian sambil nulis ya. Kata pertama adalah suka, strip, kakek, strip, bercerita. Kalau kita jadikan kalimat yang benar adalah, ya betul, tulis semua ya. Kakek suka bercerita. Tulis semuanya. Nomor 2, kakek, strip, lucu, strip, cerita. Nah, kalau dijadikan kalimat yang betul bagaimana? Ya, benar. Kakek cerita lucu. Atau cerita kakek lucu. Tulis semua. Cerita kakek lucu. Yang ketiga, dengan strip kakek, strip kami, strip di taman, strip bermain. Mulai dari kami ya. Kami bermain dengan kakek di taman. Tulis semua ya. Yang terakhir, senang, strip kakek, strip dekat, strip kami. Nah, kalau dijadikan kalimat yang benar adalah mulai dari kami ya, karena yang dicetak tebal adalah kami. Kami senang dekat kakek. Tulis semua ya. Sekarang saatnya kita olahraga yuk. Nah, anak-anak gembira saat acara keluarga. Anak-anak gembira dengan melompat. Yuk, sekarang olahraga kita temanya adalah melompat. Melompat, langkah melompat satu arah. Caranya adalah kalian bisa sambil praktek di rumah ya. Kalian lihat gambarnya juga. Yang pertama, posisi kaki lurus siap melompat. Yang kedua, angkat tinggi kedua kaki, lalu arahkan kaki melompat ke depan, ayunkan juga tangan ke depan. Selanjutnya saat melompat, tekuk kaki, luruskan kaki saat mendarat. Posisi tangan tetap ke depan untuk menjaga keseimbangan. Nah, kalian tahu, melompat juga bisa dilakukan dalam permainan lompat karet.
Caranya adalah lakukan home pimpa untuk menentukan 2 anak yang memegang tali dan 1 anak yang melompat. Tali diayun melewati kepala anak yang melompat. Saat tali berada di bawah, lalu lompatlah. Jika kaki tersangkut tali, anak tersebut ganti bertugas memutar tali. Menghormati tamu. Saat berkumpul di ruang keluarga, Andi membawa kue hari raya buatan ibu. Ibu selalu mengingatkan Andi. Kata ibu, tamu harus dihormati. Tamu juga harus dilayani. Selanjutnya, lengkapi kalimat berikut dengan kata yang tersedia. Caranya dengan menjodohkan ya. Yang pertama adalah, di rumah Bella banyak. Nah, kalian pilih jawabannya yang ada di samping. Ada tamu, ada duduk, ada minuman, ada kerabat, atau dihormati. Nah, ini kalian kerjakan ya, sama persis yang di halaman 97. Nah, ini yang harus kalian ingat baik-baik ya anak-anak. Ketika tamu datang, jika tidak kalian kenal, jangan dibukakan pintu. Kalau dikenal, dipersilakan masuk, berbicara juga dengan harus yang sopan. Nah, di sini Bu Wina akan memberi gambaran contoh untuk mengucapkan kata-kata sopan. Yang pertama yang bisa kalian lakukan atau kalian contoh dari kata sopan adalah, silakan minum kek. Maaf, saya tidak bisa. Atau bisa juga, maaf, permisi, menumpang lewat. Atau, permisi, adakah orang di rumah? Bolehkah saya ikut? Nah, itu adalah contoh kata-kata yang sopan yang bisa kita aplikasikan atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kakek menginap di rumah Bella. Kakek mau menanam bunga. Kakek suruh Hadi mengukur taman. Sambil bermain, Bella dan Hadi belajar mengukur. Bella dan Hadi mengukur panjang dengan alat ukur sebagai berikut. Nah, di sini anak-anak, kita belajar tentang mengukur dengan satuan tidak baku. Bisa dengan cara mengukur jarak pohon itu dengan menggunakan langkah kaki kalian, atau bisa juga dengan mengukur meja atau mengukur panjang meja dengan jengkal. Jengkal, tahu jengkal? Jari tangan kalian diangkat, 5-5-nya dibuka. Nah, itu namanya jengkal. Sama seperti yang dilakukan oleh Hadi pada halaman 100. Nah, dia mengukur jarak pohon ke rumah itu sebanyak 7 langkah dengan menggunakan langkah kakinya Hadi. Nah, seperti contoh yang di sebelah kanan, Bella mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal. Nah, sekarang pertanyaan dari Bu Guru adalah, apakah alat ukur langkah dengan jengkal itu merupakan alat ukur yang sebenarnya? Nah, itu bukan merupakan alat ukur yang sebenarnya ya. Karena tentunya langkah kaki kita itu berbeda-beda dan jengkal kita juga beda-beda. Semakin kecil tangannya, semakin banyak juga langkah jengkalnya yang dipakai. Nah, terus apakah jarak antara pohon ke rumah dengan langkah apa hasilnya sama dengan Hadi? Tidak. Bagaimana diukur dengan penggaris? Pasti tentu hasilnya juga berbeda. Selanjutnya, tugasnya di halaman 101 ya. Kasih tanda checklist untuk gambar yang lebih tinggi. Terus yang kedua, kasih tanda silang untuk benda yang lebih pendek. Nah, selain langkah dan jengkal, ada cara lain loh. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat ya.
Apabila ada kata-kata Bu Ina yang salah dalam mengajar hari ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, Bu Ina akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.